Nah, jadi Islam Ahlussunnah wal Jamaah memahaminya moderat. Jihad tetap ada sampai hari kiamat, nggak bakal dihapus yang namanya jihad. Nggak bisa jihad madhin ila yaumil qiyamah. Sampai hari kiamat yang namanya syariat jihad tetap ada. Bahkan Indonesia nggak akan merdeka kalau nggak ada jihad, saudara. Betul apa kagak? Karakter Ahlussunnah wal Jamaah ini sudah moderat ya ikhwan. Ahlussunnah wal Jamaah karakternya sudah moderat, nggak ekstrem kanan, tidak ekstrem kiri. Nah, berarti syariat Islam dengan segala kelembutan dan kekerasan di dalamnya itu sudah moderat. Orang kalau dengan alasan moderasi memerangi memerangi radikalisme, tapi dengan cara menyuburkan liberalisme, itu namanya bukan moderasi, itu namanya liberalisasi, saudara. Hati-hati nih, ada yang mengatakan Allah ada di mana-mana. Itu bukan keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah tuh. Kadang-kadang ada begitu, apalagi di film-film. Wah, kita mah tergantung yang di atas saja dah. Allah tidak Allah nggak bertempat. Laisa kamitslihi, Allah nggak sama dengan makhluk. Allah nggak bertempat. Kenapa kita nadahkan tangan ke langit? Padahal Allah nggak bertempat, nggak di langit. Jawabannya, ketika kita nadahkan tangan ke langit bukan berarti Allah di langit. Sebagaimana Allah jadikan Ka'bah sebagai kiblatus shalah, maka langit adalah kiblatud doa. Allah menjadikan langit sebagai kiblatud doa, kiblatnya doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Fa inna ma yarhamullahu min ibadihi ar-ruhama, maka sesungguhnya hanya saja Allah Subhanahu wa taala merahmati dari hamba-hambanya siapa? Ruhama, orang-orang yang penuh kasih sayang, yang penuh rahmat. Orang yang penuh rahmat dari hamba-hambanya Allah, itulah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemarin ana udah jelaskan tuh arti rahmat itu apa. Rahmat itu enggak melulu harus kelemar-kelemar terus. Rahmat itu enggak melulu harus letoy terus. Rahmat itu enggak melulu harus senyum terus. Rahmat itu dalam ta'rifat disebutkan iradatu isalil khair, keinginan supaya kebaikan itu sampai. Itu rahmat tuh. Jadi bapak-bapak kalau lagi ngamuk lihat anaknya nggak bener, itu ngamuknya ngamuk kasih sayang tuh. Nah, ada ustadz marah ngelihat muridnya lagi ngaco, itu bukan berarti nggak ada rahmat. Marahnya dia justru kasih sayang. Ada Habib ngamuk ngelihat kemunkaran, dinasihatin baik-baik agak mempan, ngamuk tuh Habib akhirnya. Daripada kena bala, kena musibah. Nah, ngamuknya itu ngamuknya kasih sayang. Tapi ngelihat ada orang mabok, main judi di depannya, disenyum aja, nggak ada nasihatin, senyum aja, biarin, kesian hamba Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya bukan rahmat, itu namanya tolol. Kalau senyumnya karena dia nggak mampu sambil ngedoain di hatinya, oh didoain nih mudah-mudahan sadar, lain cerita tuh. Karena dia nggak mampu. Karena kalau nggak mampu nahi munkar minimal diem, tapi diemnya jangan senyum, tunjukin muka nggak enak. Itu diajarkan oleh Nabi. Kita kalau nggak bisa nahi munkar, tunjukin muka nggak enak. Itu nahi munkar udah. Kira-kira jelas atau tidak? Jadi rahmah itu jangan diartikan melulu hanya kelemar-kelemar, letay-letoy. Rahmah itu iradatu isalil khair, keinginan untuk sampainya kebaikan. Itu rahmah namanya. Nah, man la yarham la yurham. Siapa yang la yarham, yang enggak punya kasih sayang, maka la yurham, maka enggak akan mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tadi saya menggarisbawahi itu masalah rahmah itu enggak melulu harus kelemar-kelemar? Karena itu tuh ana pernah sampaikan di salah satu majelis. Nah, sekarang ini lagi getol masalah moderasi beragama. Moderasi beragama. Apa artinya moderasi beragama, Beb? Moderasi itu bukan dari kata-kata modern, bukan. Kalau memodernkan, modernisasi. Agama kalau yang berkaitan dengan ibadat nggak bisa dimodernisasi. Ya.
wasilahnya, perantaranya, sarana prasarananya bisa dimodernisasi, tapi ibadahnya nggak bisa dimodernkan. Sholat zaman Nabi sama sekarang sama sholatnya, itu modernisasi. Ibadah, khusus ibadah. Kalau hal-hal yang sifatnya tauqifi kadang-kadang bisa berkembang juga dengan ijtihad dan seterusnya panjang. Nah, ini bukan modernisasi, bukan dari kata-kata modern. Moderasi, memoderatkan. Dari kata-kata moderat. Karena Islam ini karakternya wasatiyah. Wasatiyah, ya sebagian ulama setuju diartikan moderat, ada lagi ulama juga yang nggak setuju diartikan moderat karena moderat udah masuk ke terminologi. Ala kulli hal, intinya Islam ini wasatiyah, enggak liberal tapi tidak radikal, ya, enggak kelewatan kelemar-kelemar tapi enggak ekstrim juga. Itu Islam. Islam itu karakternya moderat. Contoh moderat di dalam Islam, moderat yang benar ya dalam perspektif Ahlus Sunnah. Masalah jihad, ayat jihad. Nah, di dalam memahami ayat jihad ada pandangan yang moderat, ada pandangan yang ekstrim, radikal, ada pandangan yang liberal. Pandangan yang liberal seperti apa? Pandangan yang liberal yang langsung mengatakan, oh enggak, jihad itu udah enggak relevan. Itu di zaman Nabi memang banyak perang. Kalau sekarang udah enggak relevan jihad. Udah bukan waktunya. Jadi ayat-ayat tentang jihad tuh semuanya udah enggak relevan. Liberal tuh. Dia pengen ngapus jihad. Nggak usah lagi bahas-bahas jihad. Bahkan mohon maaf, saya dapat info dari beberapa sekolah-sekolah, ditanyain sama ada petugas, oknum-oknum petugas, di sini nih pembahasan fikihnya masih ada bab jihad apa enggak? Katanya masih, kan kita bahas kitab fikih. Wah, kalau masih ada bab jihad, hapus saja, nggak usah dibahas lagi, udah nggak pas, udah bukan waktunya. Nah, hati-hati loh, liberal tuh, ngaco tuh. Nah, ada lagi yang sebaliknya, radikal, kelewatan juga. Dia memahami ayat-ayat jihad, wa qatilul musyrikina kafah kama yuqatilunakum kafah. Perangilah orang-orang musyrik semuanya sebagaimana mereka semua memerangi kalian. Semuanya, pokoknya orang musyrik itu mesti diperangin. Nggak peduli mau yang merangin kita, mau yang baik sama kita, yang mau bertetangga sama kita, mau yang bisnis sama kita. Pokoknya kalau orang kafir perangin. Wah, ini ngaco juga nih. Akhirnya ujung-ujungnya ngebom di Jakarta, di gereja. Nah, bukannya mati syahid, mati sangit. Bukannya jihad malah jadi jahat. Na'udzubillah min. Ini ngaco, kelebihan. Padahal Islam membagi, ada kafir harbi yang merangin kita, itu mesti diperangin. Ada kafir dhimmi, kafir mu'ahad, kafir musta'man, yang mana ada hubungan khusus umat Islam dengan mereka, nggak boleh mereka diganggu, tapi tetap statusnya adalah kafir di luar Islam. Secara akidah kita memandang akidah mereka nggak benar, tapi mereka nggak boleh kita ganggu karena ada hubungan khusus, karena mereka nggak menangin kita. Nah, jadi Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah memahaminya moderat. Jihad tetap ada sampai hari kiamat, nggak bakal dihapus yang namanya jihad. Nggak bisa, jihad madhin ila yaumil qiyamah. Sampai hari kiamat yang namanya syariat jihad tetap ada. Bahkan Indonesia nggak akan merdeka kalau nggak ada jihad, saudara. Betul apa kagak? Bahaya nih. Ahlus Sunnah wal Jamaah memahaminya tengah-tengah. Tapi yang namanya jihad tuh ada tempatnya, nggak sembarangan. Ada adabnya, ada akhlaknya, ada syariatnya, ya, ada waktunya, ada medannya, ada objeknya, siapa yang boleh yang dijihadkan. Nggak semuanya, nggak ujung-ujung ngaku jihad. Nah, itu namanya moderat. Jadi karakter Ahlus Sunnah wal Jamaah ini sudah moderat ya ikhwan. Ahlus Sunnah wal Jamaah karakternya sudah moderat, nggak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Paham apa kagak di sini? Jelas atau tidak? Nah, berarti syariat Islam dengan segala kelembutan dan kekerasan di dalamnya itu sudah moderat. Potong tangan bagi pencuri dengan memenuhi syarat itu udah moderat. Orang pembunuh dihukum qisas, dibunuh balik, itu udah moderat. Jadi kata-kata moderat wasatiyah ini untuk menggambarkan syariat Islam, bukan untuk menjadi tolak ukur ngerubah-rubah syariat Islam. Ini yang mesti dipahami, saudara. Kira-kira jelas apa kagak? Jadi Islam ini dengan segala kelembutan dan ketegasan di dalamnya itu sudah moderat. Lembut pada tempatnya, keras pada tempatnya. Nah, sekarang ada orang-orang oknum-oknum yang pengen melakukan moderasi beragama. Apa maksudnya?
Memoderatkan cara beragama kita. Maksudnya apa? Yang ente nggak anggap moderat, mau dimoderatkan. Bagaimana? Ini jadi masalah nih. Jangan kita menjadikan kata-kata moderat tolak ukur buat ngutak-ngatik syariat. Jangan. Tapi justru syariat itu yang sudah ada datang dari Nabi, itu yang sudah moderat. Jangan gara-gara dengan alasan moderat, kemudian syariat jihad mau dihapus. Gara-gara alasan moderat, yang amar ma'ruf nahi munkar keras dikit, ngelihat kemunkaran, ngelihat LGBT dianggap radikal. Dengan alasan moderat dan lain sebagainya dan sebagainya. Orang kalau dengan alasan moderasi memerangi memerangi radikalisme, tapi dengan cara menyuburkan liberalisme, itu namanya bukan moderasi, itu namanya liberalisasi, saudara. Kira-kira jelas apa kagak? Jadi umat jangan sampai ditipu, jangan sampai umat dibohong-bohongin. Kalau emang ada moderasi beragama, apa isinya? Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah ini udah moderat. Beragama kita dengan cara Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah ini sudah moderat. Mau moderasikan lagi, dimoderasikan apa? Apakah beragama kita, cara beragama harus disesuaikan dengan keinginan penguasa dan seterusnya dan seterusnya. Nah, makanya ini hati-hati. Makanya Anda katakan tadi, ya, rahmat di situ artinya menginginkan sampainya kebaikan kepada orang yang ada di hadapan kita. Urusan kebaikan itu sampai kadang-kadang dengan cara lembut, kadang-kadang dengan cara tegas, itu masih masuk dalam kategori rahmah, kasih sayang. Cara lembut, tegas dan seterusnya itu cuma perbedaan cara, saudara. Tapi tujuannya itu adalah rahmah, kasih sayang kepada sesama makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Jangan gara-gara alasan moderasi beragama, mau moderatkan cara beragama, apa-apa dalam Islam yang dianggap tegas, dianggap keras, terus dianggap nggak moderat, itu ngawur namanya. Dianggap nggak rahmatan lil alamin, itu ngawur namanya. Hati-hati. Kira-kira sampai sini jelas apa kagak? Faham? Insya Allah. Ini agak berat dikit sore-sore pembahasannya, tapi insya Allah keluar dari sini jadi cerdas insya Allah. Nah, irham man fil ardi yarhamka man fis sama. Rahmatilah yang di bumi, maka yang di langit akan merahmatimu. La ilaha illallah. Yang di bumi, maka yang di langit akan merahmatimu. Itu berarti Allah di langit dong, Beb. Wah, jangan salah paham ente. Kadang-kadang dengan dalil ini dijadikan dalil buat mengatakan Allah ada di langit. Saya mau tanya, ini jamaah sadar, Allah di langit atau tidak? Mau jawabnya dikit, Allah di langit atau tidak? Allah tidak Allah nggak bertempat. Kana wala makana wa huwa ala makana alaihi kana. Allah Subhanahu wa ta'ala, keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak bertempat. Karena Allah itu ada tanpa permulaan. Allah itu punya sifat qidam. Allah itu qadim, ada tanpa permulaan. Tempat itu ada permulaannya. Allah itu bakin, Allah punya sifat kekal. Sedangkan tempat itu pasti ada ujungnya, sehingga Allah tidak bertempat. Dan Allah itu qiyamuhu binafsihi. Allah itu nggak butuh apapun, nggak butuh kepada makhluk, nggak butuh kepada tempat, nggak butuh kepada apapun, karena Allah berdiri sendiri. Dan Allah lah yang menciptakan tempat. Allah ada sebelum tempat itu ada, sehingga Allah tidak butuh dengan laisa kamitslihi. Allah nggak sama dengan makhluk, sama sekali nggak sama. Yang butuh tempat itu makhluk. Bahkan makhluk itu, tempat itu merupakan makhluk Allah, sehingga Allah tidak butuh kepada tempat. Paham atau tidak? Jadi itu kita mesti paham tuh. Allah nggak bertempat. Itu kayak Rasulullah jemaah. Allah nggak sama dengan makhluk. Yang butuh tempat itu makhluk. Allah nggak sama dengan makhluk. Allah itu nggak ada permulaannya, qadim. Sedangkan tempat ada permulaan. Berarti Allah nggak butuh tempat. Allah itu bakin, kekal. Sedangkan tempat pasti ada ujungnya. Berarti Allah nggak butuh tempat. Allah qiyamuhu binafsihi, Allah berdiri sendiri, nggak butuh apapun. Sedangkan manusia yang bertempat, dia butuh tempat. Berarti Allah nggak bertempat, saudara. Jelas atau tidak? Faham? Allah nggak bertempat. Makanya kalau ada yang mengatakan, hati-hati nih, ada yang mengatakan
Allah ada di mana-mana. Itu bukan keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah tuh. Kadang-kadang ada begitu, apalagi di film-film. Wah, kita mah tergantung yang di atas saja dah. Banyak yang begitu. Kita mah tergantung bagaimana yang di atas. Kita tergantung bagaimana yang di atas. Hati-hati, kalau dia meyakini yang di atas itu Allah, itu keluar dari keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Allah itu di mana-mana. Ada yang mengatakan seperti itu. Hati-hati, itu bukan keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah nggak mengatakan Allah di mana-mana. Kalau Allah di mana-mana berarti Allah ada di setiap tempat dong. Hati-hati, jangan salah ngomong ente. Tempat itu ada yang suci, ada yang kotor, ada kamar mandi, ada masjid. Di mana-mana. Nggak salah. Allah tidak Allah nggak bertempat. Laisa kamitslihi. Allah nggak sama dengan makhluk. Allah nggak bertempat. Jelas? Faham? Kemudian, Beb, kalau Allah nggak bertempat, Allah nggak di langit. Lah kenapa kita ketika doa nadahkan tangan ke langit, Beb? Ayo, anak asada nih, bocah-bocah nih. Bisa jawab nggak? Kenapa kita nadahkan tangan ke langit? Padahal Allah nggak bertempat, nggak di langit. Jawabannya, ketika kita nadahkan tangan ke langit bukan berarti Allah di langit. Sama seperti kita sholat ngadep kemana? Kiblat. Kiblat kita apa? Ka'bah. Emang Allah di Ka'bah? Enggak. Cuman Allah menjadikan Ka'bah sebagai kiblatus shalah. Sebagaimana Allah jadikan Ka'bah sebagai kiblatus shalah, maka langit adalah kiblatud doa. Allah menjadikan langit sebagai kiblatud doa, kiblatnya doa. Bukan berarti Allah di langit, enggak. Langit itu kiblatnya doa. Kita ngadep sholat, ngadep kiblat Ka'bah. Ka'bah kiblatnya tapi Allah nggak di Ka'bah. Allah nggak bertempat. Allah yang menjadikan Ka'bah sebagai kiblatnya sholat. Andai Allah nggak merintahkan kita untuk sholat ngadep Ka'bah, apakah kita ngadep Ka'bah? Enggak. Kita kenapa ngadep Ka'bah? Karena diperintahkan oleh Allah. Allah yang jadikan Ka'bah kiblat. Kita nurut sam'an wa ta'ah sama perintah Allah Subhanahu wa taala. Langit juga begitu. Kita ke doa, nadahkan tangan kita ke langit karena langit adalah kiblatnya kiblatnya doa. Kira-kira jelas atau tidak? Paham? Nah, terus bagaimana, Beb, kalau kita mahamin hadis-hadis seperti ini? Irham man fil ardi yarhamkum man fis sama. Rahmatilah yang ada di bumi, maka kau akan dirahmati oleh yang ada di langit. Bagaimana Beb cara memahami hadis seperti ini? Satu, kan yang di langit banyak. Malaikat ada nggak di langit? Ada. Malaikat ada di langit. Malaikat juga bisa punya kasih sayang. Ada malaikatur rahmah, ada malaikat rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu kalau punya rahmah, punya kasih sayang kepada orang yang ada di bumi, kamu akan dapat rahmah kasih sayang dari yang ada di malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas atau tidak? Faham? Atau ada hadis ya, orang Badui ditanya, "Ainallah?" Di mana Allah? Maka orang Badui tersebut mengatakan fis sama, di langit. Sama Nabi didiemin. Tuh orang Badui ngomong Allah di langit, didiemin. Maka bagaimana nih? Padahal di Al-Quran kan dikatakan Allah nggak sama dengan makhluk. Sedangkan yang bertempat itu adalah makhluk. Maka bagaimana jawabannya? Sebagian ulama menjawab seperti ini. Satu, kenapa didiemin sama Nabi itu orang Badui? Ya, ini orang Badui. Nah, kalau terlalu didetailkan, akhirnya nanti ini orang Badui. Satu. Yang kedua, kata-kata man fis sama. Sama itu dari kata-kata sumu, tinggi. Sama sumu, tinggi. Artinya ketika dikatakan Allah tinggi, artinya kedudukannya tinggi. Bukan manzil, tapi manzilah. Di langit itu tinggi, maksudnya fis sama, kata-kata tinggi, bukan manzil, bukan tempat, tapi manzilah, kedudukan. Beda nggak tinggi kedudukan sama tinggi tempat? Beda. Allah kedudukannya tinggi nggak? Allah maha tinggi, sepakat kita. Tapi apakah Allah tempatnya tinggi? Allah tidak jelas atau tidak? Faham? Nah, la ilaha illallah. Mudah-mudahan kita dapat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Irham ibadallah yarhamuka alladhi ammal wara ifdaluhu wa nawaluh. Rahmatilah hamba-hamba Allah, maka engkau akan dirahmati oleh zat
yang anugerah dan pemberiannya mencakup seluruh makhluk manusia. Farrahimun, maka orang-orang yang penuh dengan kasih sayang, lahum nasibun wafir, mereka punya bagian yang banyak min rahmatir rahman, dari rahmatnya Allah yang maha penuh kasih sayang, jalla jalaluh, maha agung Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita mendapatkan hujan rahmat dan maghfirah serta ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Biasanya setengah 6. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja yang kita bahas, sudah setengah 6. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita ketemu lagi bulan depan insyaallah dalam lindungan dan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang hatinya penuh dengan rahmah insyaallah. Hatinya penuh dengan kasih sayang, hatinya selalu membantu sesama, hatinya selalu meringankan beban sesama, dan hatinya penuh dengan rahmah sehingga kita mendapatkan rahmah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini saja dari saya. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.